Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di mana kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita walaupun dengan video pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus belajar. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, ketabahan kepada kita melalui musibah yang sedang kita hadapi ini. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mencintai beliau. Baik anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan dan Ustadz muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi akhlak kita yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran akhlak materi yang berjudul Al-Khawf atau takut. Agar tidak memperpanjang durasi waktu video ini, maka kita langsung saja persiapkan buku kalian, buka buku kalian, buka halaman 13 ya. Awal bab kedua ini kita akan membaca, perhatikan, qissatul mar'atil lati khalatat al-labana bil ma'i. Kisah seorang wanita yang mencampur susu dengan air. Nah, ini kisah inspiratif, kisah akhlak yang mulia, kisah kejujuran, kisah takut yang sebenarnya yaitu takut kepada Allah. Lamma naha Umar radhiyallahu anhu fi khilafatihi an khaltil labani bil ma'. Ketika Umar radhiyallahu an pada masa kepemimpinannya atau masa kekhilafahannya, beliau melarang keras mencampur susu dengan air. Naha itu melarang ya. Umar melarang khilafah, masa kekhilafahan beliau, an khaltih. Khalata itu artinya mencampur, al-laban susu bilma dengan air. Wa kharaja dhata lailatin fi hawashil Madinah. Ketika dia pada satu malam hari keluar di sudut-sudut kota Madinah, wa asnada dhahruhu ila jidari liyartah, dan dia menyandarkan punggungnya ke tembok untuk beristirahat sejenak. Fa idza bi imra'atin taqulu li ibnatiha, tiba-tiba terdengar seorang wanita berkata kepada putrinya, ala tamdhukina labana bil ma', tidakkah engkau campur saja susu itu dengan air? Faqalatil jariyah, maka anak perempuan tadi itu berkata kepada ibunya, kaifa amdhuku wa qad naha amirul mu'minina 'anil madhki. Bagaimana aku mencampurkan susu itu dengan air, wa qad naha amirul mu'minin, padahal amirul mu'minin ini sungguh telah melarang keras mencampur susu dengan air. Faqalatil kemudian ibu itu berkata, fama yadri amirul mu'minin. Ya. Umar itu tahu apa? Ya. Amirul mu'minin Umar bin Khattab ini tidak akan tahu. Ya, biarkan saja, campur saja, Umar tidak tahu. Begitulah kira-kira perkataan ibunya kepada putrinya. Faqalatil jariyah, kemudian putrinya itu mengatakan kepada ibunya, in kana Umar la ya'lamuhu fa ilahu Umar ya'lam. Walaupun Umar tidak tahu apa yang dia lakukan ini,
fa ilahu Umar ya'lam, tapi Tuhannya Umar dia Maha mengetahui. Ma kuntu li'af'alahu wa qad naha anhu. Aku tidak akan, sekali-kali aku tidak akan melakukan itu, artinya mencampur susu dengan air, wa qad naha anhu, dan sungguh Umar, karena Umar sungguh telah melarangnya. Akhrajaha Abu Nuaim fil Hilyah. Ya, kisah ini dikeluarkan oleh Abu Nuaim atau diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitabnya Al-Hilyah. Kemudian selanjutnya madah, materi. Kita masuk ke materi. Ma huwa al-khauf? Apa itu takut? Takut itu kan manusiawi, semua kita punya rasa takut. Cuma bagaimana takut yang benar, bagaimana takut yang salah, kita akan belajar di sini. Tidak semua rasa takut itu salah, dosa. Tidak semua rasa takut itu juga baik. Nah, oleh karena itu, rasa takut itu harus diatur di manajemen agar takut pada hal yang benar dan tidak takut kepada hal-hal yang salah. Ma arwa'a hadhihi sirata wa ma ajmala hadhihi al-khaslah. Betapa indahnya kisah ini, betapa hebatnya cerita ini, kejadian ini. Innahu khuluqun yanduru ayyatahalla bihin nasu al-yawm. Ya. Sesungguhnya ya, itu cerita ini ya, rasa takut kepada Umar, kepada Tuhannya Umar ini, innahu khuluqun. Khuluqun itu jamak dari akhlak. Khuluqun yanduru ayyatahalla bihin nas al-yawm. Akhlak yang jarang, yanduru itu jarang, ayyatahalla yang dipakai, jarang digunakan ya. Jarang manusia itu berhias. Yatahalla itu bisa berhias atau digunakan oleh manusia pada hari ini. Ala, apa itu? Yaitu wahwa al-khawfu minallah, yaitu takut kepada Allah. Saya ulangi, ma arwa'a itu artinya betapa hebatnya, betapa keren. Arwa'a itu keren lah ya. Wa ma ajmala itu indah, betapa indah, betapa hebat, betapa indah. Ya, asirah cerita ini atau al-khaslah kejadian ini, innahu khuluqun yanduru, akhlak yang jarang. Ya, ayatahalla bihin nas al-yaum. Jarang yang manusia menghiasi dirinya dengan akhlak tersebut. Ala wa huwal khaufu minallah, yaitu dia takut kepada Allah. Wa mal khaufu, apa itu takut? Nah, ini al khaufu, takut itu lugatan secara bahasa. Nah, ini digarisbawahi. Nah, pengertian-pengertian itu biasanya selalu masuk di dalam pertanyaan-pertanyaan. Al khaufu lugatan, takut secara bahasa, al faza' wal ittirab. Al faza' itu tertekan ya. Al-faza' itu rasa takut yang luar biasa, yang menimbulkan rasa gemetar ya, wal ittirab dan tekanan. Jadi al-faza' itu rasa goncangan lah ya, goncangan dalam jiwa, dalam batin. Wal ittirab dan tekanan yang membuat seorang itu bergetar. Ya. Itu secara bahasa al-faza'. Ya, al-faza' wal ittirab. Rasa takut yang luar biasa, tertekan ya, goncangan. Istilahan dan secara istilah, wa tawakku hululin makruhin, tawakku hululi makruhin, au fawati mahbubin. Jadi tawakku itu hululi makruhin, terjadinya sesuatu yang tidak dicintai, tidak disukai. Ya, tawakku hululi makruhin, terjadinya sesuatu yang tidak baik ya, au fawati mahbubin, atau hilangnya sesuatu yang dia sukai, itu takut. Jadi terjadinya sesuatu makruh, sesuatu yang tidak kita sukai, au fawati mahbubin, atau sesuatu rasa cinta, rasa senang yang hilang dalam diri kita, sehingga
timbullah rasa takut. Al-khawfu gharizatun futirat 'alaiha an-nufusul basyariyah. Al-khawfu, rasa takut itu, gharizah, naluri. Ya, naluri manusia. Futirat 'alaiha an-nufus, yang sudah fitrah ada pada setiap jiwa manusia. Ya, al-basyariyah, jiwa manusia. Futirat, yang difitrahkan terhadap jiwa manusia. Fan nafsu takhafu mimma yadurruha wa takhshahu. Jadi jiwa itu akan akan muncul rasa takut dari apa yang memberikan mudarat kepadanya dan apa yang dia takuti. Ya. Wal khaufu minallahi la yuradu bihi ma yakhtaru bil bal minar ru'bi ka istisy'aril khaufi minal asad. Dan takut dari Allah, ya. Dan takut kepada Allah itu la yuradu bihi, tidak tidak diinginkan ma yakhtaru bil bali minar ru'bi. Jadi kalau takut kepada Allah itu tidak atau bukan membahayakan, ya, terhadap pikiran jiwa manusia, seperti minar ru'bi, ya, ka istisy'ari al khaufi minal asad, seperti rasa takut terhadap singa. Jadi takut kepada Allah itu berbeda dengan takut dengan manusia. Al khaufu minallah la yuradu bihi ma yakhtar bil bal. Ma yakhtiru khatar yakhtir takut kepada Allah itu tidak merusak pikiran manusia lah, ya. Minar ru'bi, karena rasa takut. Ka istisy'aril khaufi minal asad, sebagaimana seseorang takut dari singa. Bal inna ma yuradu bihi al-kuffu 'anil ma'asi. Tapi yang dimaksud dengan takut kepada Allah itu, yang diinginkan itu adalah al-kaffu 'anil ma'asi wa ikhtiyarut ta'at. Dan yang dimaksud atau yang diinginkan dari rasa takut kita kepada Allah itu adalah al-kuffu 'anil ma'asi. Kita mencegah diri kita dari kemaksiatan, wa ikhtiyarut ta'at, dan memilih ketaatan. Wa illa fa innahu khaufun muzayyifun wa iddia' kadhib. Kalau rasa takut kita itu tidak mencegah kita kemaksiatan dan memilih kita kepada ketaatan, fa innahu khaufun muzayyifun wa iddi'a'un kadhibun, maka rasa takut itu takut yang dusta, ketakutan yang dusta. Muzayyifun itu ketakutan yang dusta, wa iddi'a'un kadhibun, dan klaim yang dusta juga. Ya, ini muzayyif, dusta, bohong, palsu. Wa iddi'a'un kadhibun, dan klaim yang dusta juga. Fa'alamatul khaufi minallah, tanda-tanda rasa takut kepada Allah. Fa'alamatu al-khaufi minallah. Nah, ini digaris bawahi. Tanda-tanda takut kepada Allah, tarku jami'ah, meninggalkan seluruh ma karihallah. Jadi meninggalkan seluruh apa yang tidak disukai oleh Allah. Walidzalika qila, karena itu dikatakan la ya'uddu khaifan man lam yakun lidzunubi tarikan. Ada yang mengatakan la yu'addu khaifan man lam yakun lidzunubi tarikan. Tidak dikatakan seseorang itu takut kepada Allah jikalau dia belum mampu meninggalkan dosa-dosa. Nah, tidak dikatakan takut kepada Allah kalau kita masih belum mampu meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat. Banyak orang yang mengatakan dirinya takut kepada Allah tapi masih mengerjakan maksiat, dosa, maka itu belum dikatakan takut. Al-khaufu minallahi ta'ala wajibun ala kulli ahadin. Takut kepada Allah itu kewajiban atas setiap individu. Bal huwa min ajlil ibadat wa a'dhamil qurbati. Bahkan takut kepada Allah itu min ajallil ibadat, ya.
ibadah yang paling tinggi, wa adzamil qurbat, dan ibadah yang salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, wa ahadul lawazimil iman wa syurutihi, dan salah satu untuk menguatkan atau kelaziman-kelaziman yang harus ada pada keimanan, dan bahkan itu menjadi salah satu syarat keimanan. Allah berfirman, wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Kemudian berikutnya, samaratil khaufi minallah. Wah, baterainya sudah mau habis. Samaratil khaufi minallah, buah atau hasil dari takut kepada Allah. Fal khaufu minallahi min simatil mu'minin wa sifatil muttaqin. Takut kepada Allah adalah simat, ciri-ciri tanda orang yang beriman dan sifat orang-orang yang bertakwa. Wasabilun liman ibtagan najata fil akhirah. Dan itu, takut kepada Allah itu adalah jalan bagi orang yang mengharapkan kesuksesan di akhirat. Wa idza sakana al-khaufu minallah fil qalbi, apabila rasa takut kepada Allah itu terdapat dalam hati, ahraqa mawadi asyahawati fihi, maka dia akan membakar syahwat-syahwat yang ada dalam diri manusia. Wa athara fil jawarih, dan rasa takut itu akan memberikan pengaruh terhadap perbuatan kita. Fayumsiru amalan solihan, maka dia akan mengantarkan seseorang untuk berbuat amal soleh. Wa qawlan hasanan, dan rasa takut itu akan mengantarkan seseorang berkata yang baik. Wa sulukan qawiman, dan akhlak yang baik. Wa fi'lan kariman, perbuatan yang sangat mulia. Fatahsya'ul jawarih, kemudian jawarih, tubuh kita ini, anggota tubuh kita ini menjadi khusyuk, amalan kita itu menjadi khusyuk. Wa yankasirul fuad, dan mana tadi hilang. Wa yankasirul fuad, mana? Hilang. Oh, ini. Artinya wa yankasirul fuadu wa yarikul qalbu. Artinya dia bisa bisa melembutkan hati lah. Hati yang keras itu bisa dihancurkan, ya. Bisa menjadi lunak kembali. Wa tuzakkun nufus, dan mampu mensucikan jiwa. Wa kullu qalbin laisa fihi khaufun minallah fahuwa qalbun kharib. Jadi setiap hati yang tidak ada rasa takut kepada Allah, ya, fahuwa qalbun kharib, maka itu hati yang runtuh, hati yang rusak, ya. Fahuwa qalbun kharib, hati yang rusak lah, ya. Man faqidal khaufa minallahi khada fil ma'asi, dan barang siapa yang fakida itu hilang, ya. Hilang. Barang siapa yang hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, khada fil ma'asi, maka ia akan terjerumus masuk ke dalam kemaksiatan. Wa tumallikathu syahwat, kemudian akan dikendalikan oleh syahwat. Wa waqa'a fi syubhat, dan dia akan terjatuh dalam syubhat-syubhat. Ajdabatil qulub, yang ajdabat itu artinya menarik, ya. Ya, maksudnya itu hati menjadi keras. Summa aswadat wa adlamat, kemudian menjadi hitam, hatinya menjadi hitam, keras, hitam gelap, keras seperti batu. Fala ta'assaru bimau'idatin,
maka sebuah nasihat pun tidak akan memberikan pengaruh kepadanya. Wala tantafi'u bitadhkirah, dan dia tidak akan mendapatkan manfaat dengan sebuah peringatan. Famal khawfu minallah illa miftahun yaftahullahu bihi quluban ghulufan wa a'yanan umyan wa adhanan summan. Ya, takut kepada Allah itu tidaklah melainkan dia adalah kunci untuk membuka hati yang tertutup, mata yang buta, dan telinga yang bisu. Kullama zada khawful abdu, kullama zada khawful abdi min rabbih, maka setiap rasa takut hamba itu bertambah kepada Tuhannya, zada amaluhu, maka amalannya juga akan bertambah. Jadi kalau orang semakin takut kepada Allah itu bukan semakin jauh, justru amalnya semakin bertambah. Wa qallat maksiyatuhu, kemaksiatannya itu berkurang. Wa kullama qallal khaufu wa kullama qalla khauful abdi min rabbih, dan setiap kali rasa takut hamba berkurang kepada hambanya, naqasa amaluhu, maka amalannya semakin berkurang juga. Wa kasurat maksiatuhu, dan kemaksiatannya juga akan semakin banyak. Wa man khafa rabbuhu dana fid dunya wa man khafa rabbuhu dana minhu waqtaraba, dan barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan semakin dekat kepadanya. Kama anna man khafahu fid dunya ammanahu yaumal qiyamah, sebagaimana orang yang takut kepada Allah di dunia, maka Allah akan memberikan rasa aman pada hari kiamat. Ammanahu, berikan rasa aman. Wa man amina adzabahu fid dunya akhafahu yaumal qiyamah, dan barang siapa yang merasa aman dengan azab Allah di dunia, maka Allah akan memberikan rasa takut pada hari kiamat. Jadi orang hari ini yang takut kepada Allah, maka nanti Allah akan berikan rasa aman. Tapi orang yang merasa aman di dunia dengan azab-azab Allah, maka Allah akan memberikan rasa takut kepada mereka dengan azabnya pada hari kiamat. Wala yajma'ullahu ala abdihi amnina wala khaufin. Jadi tidak mungkin Allah itu menggabungkan ya antara pada seorang hambanya dalam satu hati itu rasa aman dan rasa takut. Lanjutannya, wa fil hadisi al-qudsi. Nah, ini lanjutan, wa fil hadisi al-qudsi yaqulullah tabaraka wa ta'ala wa izzati la ajma'u ala abdi khaufain. dan dari keperkasaanku, la ajma'u, aku tidak menggabungkan terhadap hambaku khaufain, dua rasa takut. Wala ajma'u ala lahu amnain, dan tidak menggabungkan kepada hambaku dua rasa aman. Fa idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Barang siapa dia merasa aman dariku di dunia, maka Allah akan berikan rasa takut pada hari kiamat. Wa idza khafani fid dunya ammantuhu yaumal qiyamah, dan barang siapa yang takut kepadaku di dunia, maka aku akan berikan rasa aman pada hari kiamat. Nah, jadi maksudnya pada hadis ini adalah orang yang takut kepada Allah hari ini, maka pada hari kiamat dia akan mendapatkan rasa aman. Dan orang yang merasa aman pada hari ini, nanti pada hari kiamat Allah akan berikan rasa takut dengan azab-azabnya. Kemudian yang terakhir, ya, al-khaufu naw'an. Ya, rasa takut itu ada dua. Jadi tidak semua takut benar, tidak semuanya juga salah. Tidak semua takut itu tercela, dan tidak semuanya juga terpuji. Al-khaufu naw'an, takut itu ada dua. Pertama al-mahmud, yaitu takut yang terpuji. Bagaimana takut yang terpuji? Al-khauful ba'isu 'alal amal. Takut yang terpuji itu adalah rasa takut yang membangkitkan kita untuk berbuat amal soleh. Nah, itu takut yang terpuji. Wa huwa alladhi yahmilul abda ala imtisalil awamiri
wa huwa alladhi yahmilul abdu ala imtithalil awamiri wa jitinabin nawahi. Itu rasa takut yang membawa seorang hamba untuk berbuat atau menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, ini yang takut yang terpuji. Imtisal artinya itu mengerjakan, mengerjakan awamir, perintah-perintah, wajitinaba dan menjauhkan atau meninggalkan an-nawahi, larangan-larangan. Al-madhmum, kemudian yang tercela, takut yang tercela. Al-khawful muq'ad 'anil amal. Jadi rasa takut yang membuat seseorang malas dari bekerja. Wa huwa alladhi yahmilul 'abdu, yaitu rasa takut yang membawa seseorang alal ya'si, atas putus asa, alal ya'si wal qunut, dan kecewa. Jadi kecewa, rasa takut yang membuat kecewa dan putus asa min rahmatillah, ini adalah rasa takut yang tidak terpuji. Nah, ini kemudian ahkamul khauf, hukum-hukum takut. Nah, ini kita baca singkat-singkat saja. Jadi takut kepada Allah itu nanti ada di buku sebelah, di lembar berikutnya. Takut kepada Allah itu yang membuat kita beramal soleh itu wajib. Sedangkan takut yang tabi'i, takut yang tabi'i itu adalah takut seperti seorang takut kepada corona, takut kepada singa, itu takut tabi'i, dan hukumnya adalah mubah, boleh, takut kepada singa atau apalah yang takut yang wajar bagi manusia. Kalau kemudian yang ketiga, takut yang haram. Takut yang haram itu yang menimbulkan kita malas beribadah, meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, bahkan meninggalkan mengerjakan larangan-larangan. Nah, itu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan pada materi hari ini. Ini sudah satu bab Ustadz baca pada kesempatan ini, dan walaupun durasi agak panjang, tapi ini adalah materi satu bab kita selesaikan di satu waktu. Mudah-mudahan minggu depan kita langsung lanjut dengan mendalami materi ini dengan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.